Berikutnya tahap yang kedua yakni pelaksanaan. Deskripsinya begini. Jadi dimulai dari pelatihan secara berkala. Mengadakan pelatihan secara berkala dengan tema yang beragam. Ini bisa kita tentukan sendiri atau juga nanti kita diskusikan tema apa yang paling sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Yang pertama ini untuk gambaran saja. Yang pertama bisa pengembangan kurikulum. Kurikulumnya kalau belum tepat, belum bagus atau ada modifikasi kebaikan-kebaikan yang lain, bisa kita tuangkan nanti dalam diskusi. Kemudian pembelajaran aktif, ya. Ada lagi penggunaan TIK dalam pembelajaran. Ini penting ini, penggunaan TIK dalam pembelajaran. Karena kita memang untuk cakap dalam digitalisasi. Kemudian ada lagi asesmen pembelajaran. Dan terakhir ada pengembangan diri guru. Ya, bisa kita pilih yang mana yang akan kita utamakan nanti. Berikutnya di pelaksanaan juga kita bisa mengundang narasumber yang kompeten, ya, di berbagai bidang. Kalau misalnya hal TIK tadi ya kita undang yang kompeten, misalnya tentang teknologi pembelajaran, misalnya tentang aplikasi Canva, Gamma, macam-macam. Ada juga kegiatan workshop bisa kita lakukan, ya. Ada juga kunjungan observasi, pengamatan di suatu tempat yang kita anggap, ya, bisa menjadi rujukan untuk perbaikan. Kemudian kegiatan lainnya bisa dalam bentuk diskusi kelompok, dan terakhir bisa juga kegiatan pengembangan diri seperti pengembangan karya tulis ilmiah, presentasi hasil belajar, ataupun kegiatan sosial yang berhubungan dengan pendidikan. Terakhir atau tahap 3 yakni evaluasi, ya, penilaian. Ada dua penilaian, pertama proses dan yang kedua hasil. Di evaluasi proses ini yang dilihat adalah lobet dan peningkatan kompetensi guru, bisa melalui tes atau observasi. Dan evaluasi hasil yang terakhir adalah membandingkan hasil kerja siswa sebelum dan sesudah program. Jadi yang dilihat adalah hasil belajar siswa. Selain juga siswa dilihat hasil dari kompel kita ini, kegiatan kita selama periodik yang dilakukan ini imbasnya ke siswa ada peningkatan hasil belajar. Nah, ini juga kita menetapkan indikator keberhasilan. Ini nggak bisa dicapai. Disesuaikan dengan dana dan kebutuhan yang ada. Sumber dana pasti dari dana BOS, ya. Nah, itu bisa dari dana yang lain, ya, tapi sumber utama dari dana. Nah, itu paparan sedikit tentang deskripsi kegiatan kelompok belajar cerdas dan cerdik. Untuk mengawali kegiatan kita mulai dari persiapan ini, kita langsung saja, ini ada penunjukan, ya, untuk kepengurusannya. Tim inti kelompok belajar SDN 2 Labuhan Ratu, ya. Pertama diketuai oleh Ibu Nani Agustin, SPD. Kemudian sekretaris Ibu Indah Purnamasari, SPD, GR. Bendahara Ibu Susi Kurniawati, SPD. Kemudian koordinator bidang akademik, ini juga bisa membawai hal-hal yang berhubungan dengan akademik, mulai dari pelaksanaan, evaluasi, sampai dengan
indikator keberhasilannya tercapai atau tidak di bidang akademik akan dinaungi atau digawangi oleh Ibu Ratna Widayati SPD. Koordinator bidang teknologi, ini yang pinter IT, bisa menularkan dan mengkondisikan kelompok belajar supaya kompetensi IT kita meningkat. Ini digawangi oleh Ibu Rizka Nurmaitia SPD, ya. Kemudian terakhir ada di bidang koordinator bidang sosial, ya. Ini digawangi oleh dua punggawa kita, ya, Ibu Hermawati SPD dan Ibu Esther Handa Yani, ya. Ini mungkin bisa hal bidang humas, ya, bidang sosial. Adapun tim inti kombelnya yang kelas 1 ini Ibu Hermawati Anggraini SPD, kemudian kelas 2 Ibu Rizka Nurmetiara SPD, kelas 3 Ibu Indah Nur Purnamasari SPD GR, kelas 4 Ibu Susi Kurniawati SPD, kelas 5 Ibu Esther Handayati SPD, kelas 6 Ibu Ratna Widayati SPD, dan anggota adalah seluruh guru SDN 2 Labuhan Ratu. Ditetapkan di Bandar Lampung 9 November 2024, Ketua Kombel Ibu Nani Agustin SPD, diketahui oleh Kepala SDN 2 Labuhan Ratu sekaligus penanggung jawab Sigit Edi Prabowo MP. Baik, nah itu berkenaan dengan tim. Nah, untuk tindak lanjut mulai dari persiapan ini nanti akan diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Kombel untuk memimpin diskusi musyawarah. Tetapi sebelumnya saya akan menetapkan tim ini terlebih dahulu. Setelah ditetapkan nanti Ibu Nani yang akan memimpin jalannya diskusi, ya, membuat perencanaan, kemudian periode waktunya dan sebagainya. Baik, dengan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga saja kelompok belajar cerdas ceria SDN 2 Labuhan Ratu ini dapat berjalan dengan baik, menghasilkan peningkatan kompetensi yang signifikan dan tentunya kebaikan-kebaikan yang lain. Secara resmi Kombel Cerdas dan Ceria SDN 2 Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2024-2025 secara resmi dibentuk. Mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya waktu dan tempat sepenuhnya saya berikan kepada Ketua Kombel Ibu Nani Agustin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN 2 Labuhan Ratu yang menyempatkan untuk hadir pada kegiatan kita hari ini. Inti kegiatan hari ini tidak banyak yang bisa sampaikan, cuma satu yang ingin saya ucapkan, yaitu kita peduli, kita mau, kita respect apa yang dibentuk. Jangan anget-anget tai ayam hari ini berdiri, besok udah nggak ketemu lagi kabarnya gimana. Jadi tidak hanya saya sebagai ketua Kombel yang berkoar-koar, yang semangat, tapi yang lain menonton. Jadi ketika ditanya nggak tahu, gitu. Itu yang bahasa-bahasa nggak tahu kita dulu, ya, kita malu. Jadi kalau ketika saya pelatihan kemarin tuh banyak yang antusias, banyak yang lempem. Jadi yang capek itu emang yang bekerja, gitu. Jadi yang nggak capek yang kalau ditanya nggak tahu, cukup kata-kata nggak tahu. Jadi
kita sini sama-sama berdiri, sama-sama memiliki, jadi sama-sama membangun apa yang kita dirikan sekarang, semua biar berjalan. Jadi nggak hanya ketika ditanya nggak tahu, jadi itu zaman dulu gitu. Jadi kalau sekarang kita bangkit bareng-bareng nih Bapak Ibu Guru. Jadi kita merasa kita memiliki kombelnya judulnya cerdas dan ceria. Jadi selain mencerdaskan tapi ada ceria juga gitu. Jadi nggak yang sesulit apapun, secapai apapun, kita punya tugas tambahan masing-masing. Jadi kita sama TST ya, tahu sama tahu. Jadi bukan saya punya gini sama gitu. Jadi kalau bilang capek lah capek, saya juga capek gitu. Cuma kita kembali lagi kepada individu masing-masing. Kita sama-sama membangun kombel kita yang baru ini. Jangan sebentar lagi mati suri, tahu-tahu kita nanti ketika ada pengawas, ada ini baru hidup lagi. Jadi kita gerakan sama-sama ya, kita membangun. Jadi ini punya kita sama-sama ya. Hanya itu saya yang saja yang ingin saya sampaikan. Satu lagi Bapak Ibu, kita ini akan ada pengawas kombel yang dari pusat langsung mulai Senin besok. Udah mulai turun, cuma tidak tahu di SD, hanya ada 2 SD yang dituju, cuma tidak tahu SD mana itu ya. Jadi kalau sampai di SD 2 Abon Ratu kita sudah pernah melakukan, sudah ada di lapangan. Jadi kalau ketika saya tanya saya sudah tahu jawabannya. Jadi kita emang bekerja dan melakukannya, kita tidak perlu takut. Cuma kalau ketika datang, mana kombelnya ini, mana anggotanya ini, itu yang perlu saya ingatkan. Jadi jangan jawab nggak tahu, nggak tahu, itu kata-kata nggak tahu dihilangin, kita tuh guru ya. Jadi kalau kemarin ketika ditanya apa nggak tahu, sekarang jangan deh malu gitu. Jadi kepada Pak Sigit terima kasih sudah meresmikan, walaupun kita nggak pakai gunting pita segala macam ya. Kepada Dewan Guru terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Kita diskusi aja ya Bu. Lanjut ya Bapak Ibu. Tahap selanjutnya itu kita memetakan kebutuhan yang di sini ini. Yang ingin saya tanyakan seperti apa? Kita kan ada guru kelas rendah, guru kelas tinggi, dan guru bidang studi. Jadi yang mendasar yang pertama kali yang akan kita lakukan itu apa? Apakah langsung ke teknologi, ataukah pedagogiknya, atau seperti apa gitu? Apa kalau bisa, ini saran ya, yang langsung berhubungan dengan monet. Jadi ketika ada monet kita siap, ini juga siap gitu. Jadi sama-sama kita bekerja, dua tugas kita selesai gitu. Jadi kayak mana? Apa kita mau kita menyamakan rata dulu, kita membuat dulu perangkat dulu bisa. Cuma saat kita selesai dan untuk tugas monet selesai gitu. Kalau ada usulan lain, apa mau teknologi dulu atau mau apa atau seperti apa? Ada yang ingin menambahkan atau memberi masukan? Kemudian penyusun jadwal. Jadwalnya mau kapan nih? Kita mau kegiatan apa? Kemudian kapan gitu kan? Ya itu maksudnya. Kemudian kita persiapkan sumber daya. Jadi kita pertemuan ini hanya untuk pembentukan tim dan persiapan saja. Pelaksanaan bisa 3-4-5 hari ke depan. Jadi ini pemetaan kebutuhan, kita memetakan soal perangkat Bapak Ibu. Terus kalau untuk jadwal ini kita kan waktunya Senin sampai Sabtu cuma padat semua. Kita hanya bisa ngambil kalau untuk bersama itu di Sabtu itu ngambil jam 5. Karena kita setelah ini ada eskul. Jadi kalau bisa yang bisa guru siang, guru pagi itu bisa ketemu gitu Pak. Ya, hanya satu. Sabtu itu pun kita masih berkurang dengan jam eskul. Kurang ini nilainya
datanya kecil segala macam gitu ya. Nah, terus kita mendiskusikan, oh metodenya ini loh yang bagus, olahraganya ini, caranya begini, strateginya begini. Terus yang melaksanakan siapa? Guru. Pasti guru kelas 1 aja kan? Iya. Satu, tuh, guru kelas 2, materi ini. Kita dapat strateginya ini, metodenya ini, terus praktekkan ke guru kelas 2. Kan begitu kan? Iya. Nah, kelas 3, 4, 5, 6 pun begitu. Jadi dalam waktu kita merencanakan itu di hari Sabtu besok misalnya. Nah, itu diimbaskan ke kelas masing-masing. Nah, ke kelas masing-masing nanti kembali outputnya feedback. Minggu depan dilakukan, bukan Seninnya Sabtu kita bicara diskusi, Senin dipraktekkan, kan gitu kan? Kemudian Sabtu kita kumpul lagi. Apa feedbacknya? Nah gitu kan? Feedbacknya apa? Meningkat atau tidak? Berhasil atau tidak? Terus kita buat apa tadi fase ya?